Saya bisa memahami ketika ada teman-teman semua di rumah yang memang berprofesi sebagai seorang fotografer, kemudian berpikir bahwa kalau mau rate harganya naik itu maka gear fotografinya juga harus naik. Di video ini saya akan mencoba membantu teman-teman semua dalam menjawab hal itu. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman semua, karena honestly saya pernah menghadapi problem itu di tahun 2009-2010. Jadi mudah-mudahan apa yang bisa saya sampaikan hari ini bisa membantu. Stay tune, subscribe di channel ini. Kita ketemu beberapa saat lagi. Halo teman-teman semua, nama saya Bima Aditya. Terima kasih sudah datang ke channel YouTube saya. Jadi beberapa waktu lalu ada sahabat kita juga dari Aceh yang email saya, namanya Mas Anda. Jadi dia tuh bilang kasusnya secara general begini. Intinya dia berada di dalam satu perkotaan yang kecil, sehingga rate harganya untuk memotret, mungkin kasusnya wedding atau portrait mungkin ya, itu susah kalau mau naik tinggi. Sedangkan teman-temannya yang harganya itu, misalnya harganya sudah 1 atau 3 kali sampai 3 kali lipat, itu kamera-kamera yang dipakai itu mumpuni, seperti misalnya mirrorless tapi full frames. Kalau misalnya DSLR juga full frames. Nah, saya akan coba jawab hari ini karena ini kasusnya esensial dan saya pernah menghadapi problem ini di tahun 2009-2010. Jadi yang bisa saya sharingkan kepada teman-teman semua di dalam dunia fotografi, khususnya di niche wedding and portrait, keberadaan sebuah alat, sebuah fotografi gears itu tidak ada hubungannya dengan rate harga sama sekali. Kalau kita bertujuan naikin rate harga dengan cara membeli alat yang terlalu mahal atau cost-nya terlalu tinggi, itu kayaknya udah fotografer desperate itu kayaknya. Karena memang begini ya, kalau misalnya kita bicara sebuah kasus dari satu merek mobil, kebetulan saya suka sekali BMW dan saya pakai BMW. BMW itu kalau misalnya mau pakai yang seri 5 sama pakai yang M5, itu memang speknya berbeda. M5 itu mungkin cc-nya bisa di atas 4000 cc gitu. Jadi dia kenceng sekali walaupun sama-sama nyaman. Jadi artinya fotografi gears itu juga bisa meningkatkan mungkin gengsi, mungkin kemampuan teman-teman dalam ranah memotret. Kalau tadi BMW tadi mungkin kalau yang biasa ya biasa, kalau yang M5 misalnya kenceng gitu ya. Itu benar adanya, tapi dalam ranah fotografi ini kita bicara seni gitu. Sehingga keberadaan alat itu tidak ada hubungannya dengan sebuah rate harga. Nah, kalau teman-teman pernah membaca atau menonton video YouTube saya yang minus 200 juta dan karir saya sebagai fotografer, di situ teman-teman akan tahu bahwa 2013-2012 range tahun itu saya itu bangkrut keadaannya, minus 200 juta. Dan 200 juta itu saya baru bisa lunasin dalam waktu 4 tahun. Sedangkan tahun 2015 itu saya motret ke Maldives 2 kali, ke Hong Kong, ke Singapura. Artinya saya itu nggak punya alat sama sekali. Teman-teman bisa bayangin, saya dibayar $2.500 dan $5.500 untuk 2 paket yang berbeda. Saya nggak punya alat sama sekali. Lalu bagaimana caranya saya pakai alatnya itu? 2014 ya teman-teman, di saat orang lain sudah pakai Canon mungkin yang seri-seri Mark III, Mark IV gitu, saya masih pakai Mark II. Terus ketika saya pakai Nikon, ketika teman-teman sudah pakai yang Nikon D berapa ya, misalnya D4S atau mungkin D810 misalnya gitu, saya masih pakai D800 gitu, bukan 800E loh, D800 gitu. Jadi sebenarnya bahkan kamera itu saya nggak beli, saya itu sewa. Nah kebetulan di Jogja ini ada tempat persewaan alat lensa dan kamera. Nah, saya nggak tahu teman-teman yang di kota-kota kecil itu ada apa nggak. Cuman intinya gini, kalau memang tidak punya alat itu bisa pinjem ini ya. Nah, kenapa sih saya pasang rate harga di 2.500 dan $5.500 untuk 1 kali pemotretan ke luar negeri? Itu masalahnya salah satunya adalah karena saya nggak punya alat. Sehingga saya harus sewa. Nah, kalau saya misalnya motret ke Hong Kong gitu ya, saya dari Jogja, Kuala Lumpur, Hong Kong, balik lagi ke Jogja, itu saya bisa selesaikan trip itu dalam sekitar 5 hari. Jadi misalnya saya berangkat hari Senin gitu, nanti hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat malam saya udah sampai Jogja lagi. Jadi benar-benar tek-tok-toknya cepat sekali gitu, karena kebetulan saya suka traveling. Jadi saya tahu persis bahwa kalau perjalanan ke
ranah benua Asia di kota ini gitu, saya hanya butuh waktu misalnya 5 hari. Kalau ke Eropa mungkin saya pikir minimal ya kalau mau nyaman ya 8 hari mungkin ya, biar cepet walaupun sama-sama capek. Ya namanya juga kita kerja capek juga. Saya gelandang tidur sama istri saya di Changi, di Cheplak Kop di Hong Kong itu udah biasa gitu. Jadi artinya kita rock and roll banget. Nah kembali ke kasus tadi masalah alat sama sekali nggak ada hubungannya dengan rate harga. Jadi kenapa saya memilih sewa? Karena bagi saya sewa itu lebih reliable dalam ranah cash flow. Nah di video sebelumnya saya juga bilang tentang masalah cash flow. Bayangin kalau teman-teman punya modal nih, misalnya saya tuh sewa alat dari mulai, ini ya alat saya yang saya pakai ya, Canon 5D, range-nya antara itulah, bisa 5D Mark II, Mark III, Mark IV misalnya gitu. Saya harus bawa satu lensa namanya 1635 L series f2,8. Saya perlu bawa lagi lensa tele 70-200 f2,8. Saya maunya pakai 2,8. Terus saya harus pakai satu lensa lagi fix. Bisa 35, bisa 50, bisa 85. Pokoknya saya mau lensa fix di f yang sangat besar. Bisa 1,8, bisa 1,4 atau sepun 1,2. Tapi intinya setiap kali saya perjalanan 5-7 hari, itu cost untuk sewa alat saya itu antara 2,5 sampai 3 juta. Belum terhitung transportnya dan lain-lain. Jadi saya tuh kalau bikin paket $5.500 itu kan hampir 70-75 juta. Itu tuh sudah termasuk paket, udah termasuk transportasi sama penginapan saya di situ. Dipikir sih saya nggak untung banyak, cuman believe it or not saya untung di atas 50% dari harga itu. Jadi makanya salah satu cost yang saya harus hitung adalah cost penyewaan alat. Teman saya mikir ini adalah sebuah kebodohan dengan menyewa alat. Gengsi sekali, artinya sangat tidak bergengsi ketika seorang fotografer nggak punya alat. Cuman bukan di situ saya mikirnya. Saya mikirnya adalah cash flow. Jadi bagaimana saya bisa mendapatkan alat dengan cost yang sangat murah. Kemudian sisa uangnya itu saya masukin profit ke studio. Karena kondisinya saya bangkrut ya. Tapi dengan kondisi seperti ini, saya tahu bahwa ada yang namanya penurunan nilai ekonomis barang ketika saya beli kamera atau fotografi gear senilai misalnya 40 juta. Itu setiap kali kita motret, kita tuh harus nyusui, harus bayar lagi ke studio, walaupun kita nggak cicil ya, kita cash bayarnya. Cuman alat itu akan menurun. Sehingga mungkin 5-7 tahun alat itu akan rusak, dan kalau kita nggak nabung dari penurunan nilai ekonomis barang itu, kita nggak bisa beli lagi ketika alatnya rusak. Baik, lalu bagaimana caranya kita yang fotografer kampung, saya 2006-2007 masih fotografer kampung ya, saya masih generasi fotografer pakai rolleran film. Jadi dulu rate saya pertama kali motret itu adalah 100.000, di mana biaya roll film, cuci dan cetak itu kurang lebih ya, average antara 40 sampai 50-an ribu. Jadi saya kantongin bersih 50.000 per roll. Nah, bagaimana seorang fotografer kampung itu akhirnya bisa menaikkan levelnya sehingga saya bisa motret sampai ke beberapa tempat di Indonesia, beberapa tempat di luar negeri? Kuncinya ada dua. Yang pertama adalah networking. Yang kedua adalah self-confidence. Dua hal ini yang banyak nggak dipelajari sama fotografer. Fotografer tuh hanya berkutat masalah lensanya apa, kameranya apa, gearnya apa, muter-muter terus. Dia nggak pernah belajar yang namanya networking sama self-confidence. And that's huge problem buat fotografer, buat pekerja seni macam kita gini. Pekerja seni macam kita gini nih, ini menghadapi sebuah tantangan yang sangat besar. Kita bisa dibayar mahal loh. Misalnya gini ya, kita di Jogja nih, gaji UMR, ASN atau PNS di Jogja itu more or less antara 1,4 sampai sekitar 1,9 juta. Kalau misalnya ada fotografer yang sekali motret wedding misalnya range misalnya 8 jam di harga 2 juta, itu sebenarnya dia sudah punya pemasukan lebih dari seorang ASN loh. Nah, bagaimana ketika pemotretan itu adalah bisa 2-3 kali dalam waktu 1 bulan, artinya dia punya keuangan lebih banyak daripada seorang aparatur sipil negara. Nah, yang menjadikan tantangan adalah si fotografer ini malas sekali belajar yang namanya networking dan self-confidence. Networking tuh di sini ada masalah, dua hal ini ada masalah marketing dan lain-lain ya. Nah, karena konteksnya saya di Jogja juga bermasalah dengan branding bahwa kami orang Jogja, kami fotografer kacangan lah, fotografer kampung lah, fotografer nggak ada brandingnya sama sekali dibandingin dengan kota-kota besar yang ada. Cuman saya bilang begini, kalau memang ini yang diakui oleh Indonesia dan diakui oleh dunia, it's ain't fair at all gitu. Ini sama sekali nggak adil gitu. Jari kita 10, mata kita 2, telinganya 2, tangannya 2, kakinya 2. Terus apa yang membedakan saya, teman-teman semua, dan fotografer yang ada di Indonesia ini, fotografer yang ada di seluruh dunia ini? Akhirnya karena saya muak dengan hal itu, saya
akhirnya menutup semua akses. Saya nggak mau ikut expo, saya nggak mau iklan di majalah, tapi yang saya lakukan adalah saya membangun portofolio saya sendiri lewat sebuah WordPress sederhana. Jadi saya punya website namanya bimaditya.com. Di situ teman-teman bisa masuk, ada artikel banyak, portofolio saya di situ semua banyak. Saya jualan murni lewat website dan langsung masuk ke end user. Nah, kalau saya gontok-gontokan nih, dulu klien saya waktu ke Maldives ya, itu cross country klien loh. Jadi saya tuh bukan cuman orang Jogja terus kliennya orang Sleman atau orang Solo saya berangkat ke Maldives. Enggak, saya orang Indonesia, klien saya orang Hong Kong, kita berangkatnya ke Maldives. Jadi ini benar-benar cross country project gitu. Kalau kita berkutat dengan masalah wedding expo, majalah segala macam, mungkin demand-nya banyak ya. Terus kemudian traffic-nya tinggi. Cuman bukan seperti itu yang saya lakukan, karena saya di sini punya istri, saya punya anak 4. Jadi kalau saya motret 2 bulan nggak pulang gitu, saya pikir ini saya nikahin kerjaan saya atau saya nikahin istri dan anak-anak saya gitu. Jadi saya pikir gitu. Artinya harusnya kan saya concern dengan istri dan anak saya, bukan pekerjaan itu tuh cuman sebuah ranah saya untuk mencari uang. That's it, no more gitu. Kebetulan saya sukanya fotografi, makanya saya jadi seorang fotografer. Nah, akhirnya dengan cara itu saya murni jualan lewat website, sehingga kalau website itu saya udah nggak pakai perantara. Itu klien saya yang orang Hong Kong itu yang namanya si Billy sama si Dikima itu email saya langsung, "Halo Bima, we would like to go to Maldives on September 2014 and we plan to stay in Lux Sot Ari Atoll Maldives." Itu resort saya yang dimana saya memotret ini, teman-teman bisa liatin fotonya ini. And then dia bilang gini, "Are you able to shoot our pre-wedding photoshoot in Maldives?" Sesederhana itu. Jadi direct end user, kayak teman-teman misalnya di rumah teman-teman pengen beli baju, teman-teman buka ke Shopee, buka ke Tokopedia, itu kan langsung ke tokonya kan. Itu aja masih pakai sebuah marketplace. Saya nggak pakai marketplace, saya langsung pakai website saya gitu. Jadi itu salah satu networking. Nah, teman-teman bisa lakukan itu. Buat teman-teman yang pada belum punya website, bisa mulai bikin website sendiri, nggak usah yang canggih-canggih, pokoknya pakai WordPress saja. Saya juga pakai WordPress, cuman namanya profesional ya, bimaaditya.com gitu. Jadi bukan pakai bimaaditya.wordpress.com, itu nggak, saya nggak pakai itu. Saya langsung blablabla.com gitu. Nah, teman-teman yang belum punya website, bisa bikin website, terserah mau di kampungnya teman-teman, di tetangganya teman-teman bisa bikin, boleh. Atau pakai website yang sistemnya udah saya pakai ini, saya pakai Bluehost, link description-nya ada di bawah. Jadi nanti tinggal klik-klik udah beli domain juga di situ. Yang penting teman-teman mau ribet sedikit, tapi teman-teman platform ini udah tahan pembajakan. Saya kalau pakai yang abal-abal, orang Rusia, orang Iran, orang India tuh senengannya bajak-bajakin website saya tuh, udah kalang kabut saya. Nah, kalau yang mau bikin website nanti klik di description di bawah, saya kasih linknya. Solusi kedua yang tadi saya sarankan adalah self-confidence. Jadi gini, intinya gini, kita ini diciptakan sebagai makhluk Tuhan yang sama. Kemampuan kita sama, semuanya sama. Maka kita juga harus punya hak yang sama. Masalah kita tinggal di kota kecil itu kan kita nggak bisa milih. Orang tua kita kan, kita tahu-tahu lahir jebrol gitu kan, ya tinggalnya misalnya saya di Jogja gitu, saya daerah Wirobrajan. Terus teman-teman misalnya ada yang di daerah misalnya mau di Ternate, ada yang mungkin di Solo, mungkin ada yang di Sukoharjo, mungkin dimana, kan nggak bisa milih. Namanya juga kita juga anak kan, anak dari seorang tua gitu, kita nggak bisa pilih gitu. Makanya yang diperlukan berikutnya adalah self confidence. Jadi kita fotografer itu bukan cuma sekedar bisa motret, jadi kita mesti bisa mengerti, kita mesti bisa bangga dengan diri kita sendiri. Nah, sama ketika kita mau menjual karya, kalau teman-teman nggak bangga sama karya teman-teman, terus siapa yang mau banggain teman-teman sendiri gitu? Nggak mungkin ada. Makanya ketika saya ditanyain sama teman-teman saya, waktu itu teman saya cukup kasar pada waktu ngomong gini, "Bim, kamu tuh nawarin fotomu ke luar negeri, sedangkan kamu tuh belum pernah ke luar negeri tersebut. Itu kamu yang goblok apa klien yang goblok?" Kata-katanya sangat kasar. Cuman saya bilang begini, yang saya tahu, saya punya hak yang sama. Masalah saya yang goblok atau kliennya yang goblok, itu bukan urusan saya. Dan rezeki saya itu langsung dari Tuhan, cuman dilewatin si klien itu sebagai perantara, langsung masuk ke kantong saya. Akhirnya selama 1 tahun ya, saya first sales kok, kawinan di Bali, langsung dari klien saya orang Singapura. Saya dealingnya aja, saya di Singapura, di Raffles Place. Kecil, $500. $500 itu aja udah sama transport dan lain-lain. Jadi saya tuh kayaknya take home pay cuman bawa sekitar 2-3 juta. Not huge. Tapi di sini saya cross country client. Dari $500 saya naik ke 2.000, 2.000 naik lagi 2.500, 2.500 naik lagi ke 5.500, 75 juta, 70-75 juta sekali pemotretan. What's better than that? Jadi ketika kita benar-benar bisa percaya diri, teman-teman akan dapat momentumnya di mana orang tuh di seluruh dunia akan menghargai teman-teman dengan apa adanya. Jadi
teman-teman punya karya bagus, teman-teman bisa motret bagus, teman-teman bisa ngomong yang lancar seperti di depan klien, ya memang itu yang dibutuhin. Jadi mau nggak mau, 1 networking, 2 self confidence. Oke, sip ya. Jadi udah mulai ada gambaran tentang kenapa yang namanya photographic gears itu sama sekali nggak ada hubungannya dengan masalah rate harga ataupun kesuksesan teman-teman. Jadi itu tuh cuman alat doang. Gears is just a tools, ya, bahasanya begitu. Jadi semoga video kali ini bermanfaat. Kebetulan saya nulis ebook tentang perpindahan saya dari market tenda biru ke market internasional, apa aja yang harus dilakukan. Ini riset mandiri ya, jadi selama 1,5 tahun saya suffering, termasuk menghadapi proses kebangkrutan saya minus 200 juta. Intinya ada banyak langkah, makanya saya bikin ebook yang kayak di samping ini, judulnya adalah 99 mimpi buruk fotografer kawinan, karena saya nulis semuanya dari mulai gimana cara human approach itu ngomong ke klien, gimana caranya ngatur cash flow, gimana caranya ngatur babibu, sampai gimana caranya saya mempersiapkan pemotretan saya cross country di mana saya belum pernah ke negara tersebut, semua saya bahas di situ. Jadi teman-teman bisa baca kalau memang yang kepengen pindah, mindsetnya pindah, kepengen rate-nya naik gitu. Saya sih insya Allah sih buku saya ini bermanfaat buat teman-teman semua karena saya benar-benar self research ya. Nah jadi mudah-mudahan video kali ini bermanfaat. Terima kasih sekali lagi Mas Anda yang sudah kasih kasusnya ke saya. Teman-teman yang kepengen coba saya sharingin kasusnya di sini, bisa tulis di kolom komentar atau email saya ke fotobima@gmail.com. Kalau kasusnya relay dan sekiranya saya anggap ini kasusnya kompleks, krusial untuk Anda dan untuk teman-teman yang lain, saya akan bahas di vlog ini. Sekali lagi terima kasih sudah mampir ke YouTube ini. Nyalain loncengnya, subscribe, ting 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 ting, biar kita bisa saling bersilaturahim, kita bisa berbagi cerita. Saya tahu mungkin saya cuman lebih dulu daripada teman-teman semua, tapi intinya kita semua punya hak yang sama untuk bisa sukses, berkah, kaya raya, tajir dari seorang fotografer dan membuka bisnis-bisnis lainnya. Itu sangat mungkin karena ya kita punya Tuhan di belakang. Apa sih yang nggak mungkin ada Tuhan di belakang gitu ya. Jadi cukup sekian, saya Bima Aditya, sampai ketemu di video berikutnya. Guys, sekarang kamu juga bisa download koleksi buku-buku saya melalui bimaaditya.com/shop agar pembelajaran fotografi kalian jadi makin mantap.